Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Tia, NIM 3402190121 dari kelas Manajemen E, akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 mengenai Profitability Index atau PI, Break Even Point atau BEP, Profitability Ratio atau PR, dan Benefit Cost Ratio atau BC. Langsung saja, soalnya masih sama yang minggu kemarin yang ini. Dan untuk mesin A dan mesin B, kita copy paste dari NPP yang ini. Selanjutnya, untuk profitability index yaitu menggunakan rumus sama dengan total present value dibagi initial investment. Maka hasilnya 1,71. Dan untuk profitability index mesin B yaitu sama dengan total present value dibagi initial investment. Maka hasilnya 1,27. Untuk yang selanjutnya yaitu break even point atau BEP. Sebelumnya di sini saya sudah membuat tabel seperti ini dengan soal perusahaan EKZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel sebesar 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Di sini saya sudah membuat tabel analisis BEP pendekatan matematik dengan jumlah produk sebesar 20.000, harga jual per unit 250. Untuk total penjualannya yaitu menggunakan rumus sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Maka total penjualannya yaitu 5 juta. Untuk biaya tetap sebesar 2 juta dan total biaya variabel sebesar 2.500.000. Biaya variabel per unit 125, maka biaya variabel dibanding penjualan menggunakan rumus yaitu sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan. Maka hasilnya 0,50. Untuk BEP dalam unit menggunakan rumus yaitu sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka hasilnya yaitu 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Dan untuk BEP dalam rupiah yaitu menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Maka hasilnya yaitu 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu profitability ratio atau PR. Profitability ratio dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu profit margin atau PM dengan soal PT Nisri Nasibkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Di sini saya sudah membuat tabel seperti ini. Untuk NOI 4 juta, NS 24 juta dan presentasinya yaitu 100%. Untuk PM menggunakan rumus yaitu sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%. Maka hasilnya 16,7%. Untuk earning power atau EP dengan soal PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2021 sebesar 4 juta dan TA tahun 2021 sebesar 15 juta. Maka EP menggunakan rumus yaitu sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 26,7%. Selanjutnya yaitu return of investment. Dengan soal CP Casia mempunyai data sebagai berikut.
NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 2 juta. Maka ROI-nya yaitu sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 33%. Selanjutnya, untuk rentabilitas modal sendiri, dengan soal PT Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net opening income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Interest atau bunga sebesar 5%. Pajak sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Maka IAT-nya yaitu sama dengan NOP dikurangi buka kurung NOP dikali interest ditambah NOP dikali pajak. Maka hasilnya yaitu 8.500.000. Untuk rentabilitas modal sendiri yaitu menggunakan rumus sama dengan IAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Maka hasilnya 42,5%. Untuk yang selanjutnya yaitu benefit cost ratio. Benefit cost ratio dibagi menjadi dua, yaitu benefit cost ratio tetap dan benefit cost ratio tidak tetap. Di sini untuk benefit cost ratio tetap ada soal, yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah benefit cost ratio dari proyek pengairan tersebut. Sebelumnya di sini saya sudah membuat tabel. Untuk total biaya tahunan menggunakan rumus yaitu sama dengan initial investment dikali rate ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Maka hasilnya yaitu 100 juta. Untuk benefit per tahun sebesar 126 juta. Dan untuk benefit cost ratio menggunakan rumus yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Maka hasilnya yaitu 1,26. Untuk yang selanjutnya yaitu benefit cost ratio tidak tetap. Di sini soalnya masih sama, namun diminta hitunglah benefit cost ratio tahun ke-1, ke-2, dan ke-3 dari proyek pengairan tersebut. Untuk tahun ke-1 bunga banknya yaitu 5%, tahun ke-2 6%, tahun ke-3 8%. Dan untuk initial investmentnya sama dari tahun ke-1, ke-2, dan ke-3 yaitu sebesar 1 miliar. Untuk bunga dalam rupiah tahun ke-1 sebesar 50 juta, tahun kedua sebesar 60 juta, tahun ketiga sebesar 80 juta. Selanjutnya yaitu mencari benefit cost ratio tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk tahun ke-1 yaitu initial investmentnya 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20 juta, total biaya tahunannya yaitu 100 juta, dan di sini saya sudah membuat sebelumnya dengan rumus yang ini. Dan untuk benefit per tahunnya yaitu 126 juta. Untuk benefit cost ratio tahun ke-1 yaitu menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Maka hasilnya yaitu 1,26. Dan untuk tahun kedua, untuk total biaya tahunannya sama menggunakan rumus yang tadi. Untuk benefit rasionya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Maka hasilnya yaitu 1,26.
145. Untuk benefit cost ratio tahun ketiga yaitu menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Maka hasilnya yaitu 0,969. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.